Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya pikir masyarakat Indonesia sekarang adalah sebuah masyarakat yang menempati posisi yang sangat unik dalam penyikapan mereka terhadap demokrasi. Di satu sisi, masyarakat kita itu euforia terhadap demokrasi, jadi mereka berlebihan atau kebablasan dalam hal kebebasan, dan kemudian mereka juga tidak terlalu paham terkait dengan toleransi, tetapi sering menggaungkannya, dan lain sebagainya. Di satu sisi begitu, tetapi di sisi lain, kita juga seringkali menunjukkan atau mendemonstrasikan bahwa kita sesungguhnya memiliki ideologi tersendiri yang lebih besar sebelumnya, dan kemudian ideologi itu malah diperjuangkan melalui celah-celah demokrasi. Jadi ada di antara kita bahkan yang sebenarnya tidak setuju dengan demokrasi, tetapi kita mengkampanyekan anti demokrasi itu melalui demokrasi. Banyak di antara kita yang menjadi seperti itu. Nah, karena demokrasi di Indonesia itu dalam pahaman yang agak ngaco seperti itu, dalam pahaman yang agak naif seperti itu, maka kontroversi-kontroversi, perdebatan-perdebatan dalam ranah demokrasi pun menjadi sangat unik dan sangat aneh gitu, sangat tidak relevan, yang saya pikir tidak akan menjadi bahan perbincangan atau menjadi bahan polemik di luar negeri. Misalkan seperti ini Baraya, kasus-kasus terkait dengan penistaan agama atau kasus yang sekarang sedang kita akan bahas gitu ya, tentang ganja dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah polemik-polemik yang naif gitu, yang seharusnya tidak menjadi polemik. Saya di sini menemukan ada 3 poin yang akhirnya menggarisbawahi bahwa apa yang menjadi polemik di sini itu adalah sesuatu yang sangat naif. Satu, polemik-polemik itu biasanya didasarkan pada sesuatu yang dipicu oleh pihak yang lain gitu. Jadi dalam hal ini bangsa kita itu adalah bangsa yang reaktif. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam ranah polemik, kita memunculkan kontroversi dan kemudian kita terlibat dalam perdebatan sengit di sana, itu tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, yang membuat kita nampak benar-benar naif itu adalah ketika kita menghadapi kontroversi atau polemik, kita melihat itu dalam sudut pandang masalah gitu. Jadi kita itu cenderung mempeributkan masalah, tetapi kita tidak fokus pada solusi. Jadi solusinya ada di depan mata dan itu mudah sekali kita raih, tetapi kita ribut di ranah masalah gitu. Mari kita cermati satu demi satu poin-poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah bangsa yang reaktif. Misalkan begini Baraya, bangsa kita sekarang itu demam K-pop misalkan, demam anime, demam film Hollywood, demam film Bollywood dan sebagainya. Dan kita hampir-hampir tidak melibatkan tradisi-tradisi nenek moyang kita itu dalam kehidupan keseharian. Setuju kan Baraya ya? Nah, tetapi ketika ada misalkan bangsa lain yang menggunakan tradisi-tradisi atau simbol-simbol dari tradisi kita, kitanya marah-marah, marahnya luar biasa, seakan-akan kita kehilangan gitu. Padahal selama ini kita sudah menyerahkannya kepada pihak lain dengan cara tidak menggubris budaya dan tradisi lokal kita, dan kemudian kita memilih budaya dan tradisi pihak yang lain. Kan begitu, itu adalah sesuatu yang sangat janggal saya pikir. Atau misalkan dalam hal yang lebih sering kita lakukan itu adalah terkait dengan penistaan agama. Misalkan kita itu menistakan agama setiap hari, dalam artian atas nama agama kita melakukan kekerasan, atas nama agama kita melakukan korupsi, atas nama agama kita melakukan atau menyebarkan kebohongan, tuduhan kebencian dan sebagainya. Dan itu benar-benar memalukan dan itu benar-benar menistakan agama dalam konteks itu. Tetapi kemudian ketika ada pihak lain yang menghujat kita karena beragama dengan cara seperti itu, kita marah-marah dan menghukumi orang-orang itu sebagai penista agama. Salah satu karakteristik atau ciri khas dari polemik yang ada di Indonesia itu adalah terkait dengan hal itu gitu. Nah, terkait juga dalam hal ini adalah masalah ganja. Kan masalah ganja itu kalau misalkan kita mau renungkan ya, kan begini ya. Di Indonesia sekarang ribut-ribut masalah ganja boleh atau tidak, legal atau tidak dan sebagainya. Dan itu munculnya gara-gara apa? Gara-gara Thailand yang kemarin itu mensahkan ganja. Padahal yang seharusnya paling masuk akal untuk membicarakan masalah ini adalah Indonesia, karena Indonesia pernah menjadi negara produsen terbesar di dunia ganja, bahkan mungkin sampai sekarang masih menjadi produsen terbesar ganja. Dan karena itu seharusnya yang paling masuk akal untuk membicarakan masalah ganja itu adalah orang-orang Indonesia. Tetapi pada faktanya kita adem ayem, kita biasa-biasa aja, kita melakukan ini dan itu seperti kehidupan sehari-hari, dan ketika ada pihak lain yang membicarakan masalah ganja, kita jadi ikut-ikutan polemik gitu, menjadi masalah ribut gitu. Itu kan masalah yang pertama. Dan yang masalah yang kedua itu adalah masalah kita tidak mendasarkan polemik-polemik itu pada pengetahuan, pada sains dan teknologi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia adalah negara penghasil ganja terbesar di seluruh dunia, dan karena itu semestinya yang melakukan penelitian dan kajian-kajian ilmiah terkait dengan ganja itu adalah Indonesia. Tetapi pada faktanya adalah kita telah mengharamkan ganja, kita melarang ganja dan sebagainya tanpa ada penelitian sama sekali terkait dengan hal itu.
Penelitiannya hanya terbatas pada bahwa ganja itu adalah narkotika golongan sekian, dan karena memabukkan, karena adiktif dan sebagainya, maka dia akan ini. Tetapi sama sekali tidak ada penelitian terkait dengan ganja itu seperti apa. Yang melakukannya adalah negara lain. Dan kita langsung bereaksi terhadap penelitian dari negara lain itu. Kalau misalkan kita mau bahas terkait dengan penelitian ilmiah, misalkan begini ya, ada ironi di atas ironi. Jadi, kenapa tidak ada penelitian terkait ganja di Indonesia? Karena ada undang-undang terkait dengan ganja. Jadi karena ganja tidak boleh ditanam, tidak boleh dikonsumsi dan sebagainya, termasuk juga ketika ada orang yang mau melakukan penelitian itu dihalang-halangi oleh undang-undang itu. Jadi undang-undang tentang ganja itu justru malah menghalangi orang untuk melakukan penelitian terkait dengan ganja. Nah, kalau kita dihalang-halangi untuk melakukan penelitian terkait dengan ganja, lalu yang mengatur kita selama ini berarti adalah peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Kan begitu, orang penelitiannya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada larangannya, kan seperti itu. Nah, di sini ada kejanggalan yang kedua itu, yang saya sebut sebagai polemik itu tidak selalu jauh dari ilmu pengetahuan, selalu jauh dari sains, selalu jauh dari empirisme, selalu jauh dari kajian-kajian ilmiah, gitu, tulisan-tulisan ilmiah, gitu. Kan seperti itu. Ini menjadi sebuah masalah yang lebih besar tentu saja. Dan kemudian yang ketiga adalah orientasi kita itu adalah orientasi yang selalu berkutat pada masalah. Jadi misalkan saya jelaskan seperti ini ya, Pak. Ini analisis SWOT paling sederhana gitu ya, paling sederhana, bahkan tidak layak disebut analisis SWOT. Tapi sebutkan seperti ini. Sejak ganja itu dilegalkan di negara-negara tertentu, maka negara-negara yang dimaksud itu mengalami lonjakan angka bunuh diri dan mengalami lonjakan orang-orang yang depresi dan menjadi gila atau memiliki gangguan kejiwaan. Penelitiannya ada terkait hal itu, tapi di luar negeri. Di satu sisi ada penelitian juga di luar negeri yang menyebutkan bahwa ganja itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Sehingga kalau misalkan kita mengkonsumsi ganja, maka itu sebenarnya tidak mudarat sepenuhnya, tetapi ada dampak-dampak positif untuk tubuh kita. Salah satunya adalah untuk meringankan gejala kecanduan terhadap narkoba jenis yang lain. Jadi ganja itu kan narkoba ringan, anggaplah dalam tanda kutip ya, narkoba yang ringan, dan itu bisa kita gunakan untuk rehabilitasi, untuk mengurangi kecanduan yang berlebihan terhadap narkotika-narkotika yang lebih berat. Begitu. Nah, itu ada manfaatnya di situ. Nah, setelah kita menemukan ada manfaatnya, setelah kita menemukan ada sisi yang buruknya, kenapa kita tidak ambil sebuah penelitian yang komprehensif terkait dengan hal itu, kemudian kita beberkan apa yang menjadi solusinya. Dan solusinya gampang dan kita tidak usah berpolemik. Misalkan begini, ganja yang di Thailand itu kenapa bisa disahkan adalah karena itu sudah direkayasa genetiknya. Jadi sudah direkayasa genetik sehingga dampak-dampak kesehatannya itu lebih menonjol daripada dampak-dampak kesakitannya. Seperti itu. Karena itu dilegalkan. Nah, kenapa si Thailand berani melakukan pelegalan itu? Artinya mereka sudah melakukan penelitian, bahkan lebih jauh mereka langsung merekayasa genetik terhadap si ganja itu. Jadi mereka tidak berorientasi pada masalah, mereka berorientasi pada solusinya apa. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia, betapa naifnya itu adalah bahwa ketika si Thailand melakukan itu, kemudian Indonesia ribut, dan ributnya itu sama sekali tidak terkait dengan solusinya. Sama sekali tidak terkait dengan itu, tapi terkait dengan masalahnya, dan itu dipersilahkan kepada seluruh orang-orang di Indonesia yang ngerti, yang nggak ngerti, yang paham, yang nggak paham, yang ada di bidangnya dan yang bukan, untuk membicarakannya secara bebas. Muncul polemik itu tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar ilmiah, dan sebagainya. Makanya Indonesia terus aja ribut-ributan pada hal-hal yang sebenarnya sangat naif untuk dibicarakan. Kenapa kita tidak, udah aja itu selesaikan di masalah secara internal, kemudian peneliti, ilmuwan, dan sebagainya masuk ke situ, kemudian DPR mensahkan boleh atau tidak, dan sebagainya. Tetapi itu semuanya didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kenapa tidak seperti itu? Kan kalau misalkan ya, kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan agama, kan di Indonesia banyak sekali yang orientasinya itu adalah agama. Kalau kita sangkut pautkan dengan agama, maka ganja itu, pengharamannya itu adalah pengharaman turunan. Dalam artian, di dalam Quran dan Sunnah itu gak pernah ada istilah ganja itu haram. Gak ada. Yang ada itu adalah khamr itu haram. Nah, kemudian para ilmuwan mencari ilatnya, yaitu bahwa ganja itu ternyata serupa dengan khamr dalam hal dia itu adiktif, padahal merusak tubuh.
Kan begitu ya. Nah, karena dia adiktif dan merusak tubuh dan merusak kesadaran, baik Hammer maupun ganja ternyata memiliki karakteristik yang sama, maka dipadankan, disatukan, dan kemudian ganja itu masuk dalam kategori Hammer. Maka dalam hal ini, ganja itu bukan mutlak keharamannya, tetapi dia berdasarkan ilat, berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih tertentu yang tidak akan dibahas di sini, tapi intinya adalah seperti itu. Dan karena itu, maka hukum ganja itu menjadi benar-benar bebas nilai kecuali dia dihubungkan dengan dampaknya. Begitu. Beda dengan cerita babi gitu. Jadi ganja itu boleh kita pegang, boleh kita elus-elus, boleh kita apapun, karena yang paling penting adalah dia tidak dikonsumsi dengan cara tertentu sehingga menghilangkan kesadaran kita dan merusak kesehatan kita, dan itu adiktif. Begitu. Jadi kalau ketiga hal itu sudah dihilangkan, maka ganja itu menjadi sayuran sama seperti yang lain, daun singkong dan sebagainya. Begitu. Itu kalau misalkan mau hubungan dengan kaidah usul fikih gitu. Kan seperti itu. Nah, karena sudah menjadi seperti itu, kita solusinya sudah ketemu, yaitu ganja itu diharamkan atau tidak. Ya kalau misalkan kita mampu menciptakan atau mampu merekayasa sebuah ganja sehingga si ganja itu tidak merusak kesadaran kita, tidak membuat adiktif kepada kita, dan justru malah memberikan kepada kita kemanfaatan dalam bentuk dia menjadi obat medis gitu dan sebagainya, maka si ganja itu menjadi halal. Selesai di situ, kan segala sesuatu itu bebas nilai, termasuk dalam hal ganja ini, tapi dia terikat pada dampaknya apa gitu. Sama seperti Baraya menemukan tutup botol Coca-Cola gitu yang kaleng itu, misalkan yang seperti itu ya. Itu Baraya pegang, Baraya bawa pulang ke rumah, itu bebas nilai. Tetapi itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat berpahala dan sebagainya kalau itu dijadikan sebuah pot kemudian untuk menanam tanaman, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan si kaleng itu Baraya jadikan untuk cokil, misalkan, saya mohon maaf ya, ya jangan, itu nggak boleh, karena takut berdarah, kan seperti itu ya. Jadi segala sesuatu itu, atau dalam hal ini ganja itu, tidak harus dilihat berdasarkan zatnya. Zatnya baik-baik saja, biasa-biasa aja, tetapi dia digunakan untuk apa? Alkohol gitu ya, kalau ditenggak ya nggak boleh, itu merusak kesadaran. Tapi kalau misalkan untuk membersihkan luka, ya baik-baik saja, tidak jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita berorientasi pada solusi, kita nggak usah ribut-ribut, nggak usah polemik-polemik, nggak usah orang-orang tukang dagang di pasar-pasar itu membicarakan ini, nggak usah seperti itu. Para ilmuwan kemudian memutuskan apakah si ganja ini misalkan bisa direkayasa. Misalkan ya ini salah satu berorientasi pada solusi itu. Misalkan si ganja itu kita rekayasa agar hal-hal yang terkait dengan penyembuhannya menjadi lebih ada, dan hal-hal yang terkait dengan keburukannya menjadi tidak ada. Bisakah seperti itu? Thailand bisa melakukannya. Kenapa kita tidak melakukan seperti itu? Thailand nggak usah pakai ribut-ribut dulu di sana. Yang penting mereka akhirnya melegalkan setelah segala sesuatunya dirubah. Nah, maksudnya, jadi kalau misalkan kita nanti ketemu lagi dengan polemik-polemik, kontroversial dan hal yang sebagainya, maka saya mohon 3 poin yang tadi itu diperhatikan. Ya, ini membuat bersama-sama ya, bukan berarti saya mengkritik salah satu pihak, tapi untuk bersama-sama termasuk saya juga. Ya, semoga kita berorientasi pada hal-hal yang positif ketika berhadapan dengan polemik, agar kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang lebih dewasa, daripada sekedar kita ribut-ribut terkait dengan masalah-masalah yang kecil-kecilan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.